Oke, haleluya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur karena sore hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita lihat pemimpin pujiannya pakai baju warna merah. Wah. Luar biasa ya. Yang main musik juga ada merah-merah dikit ya enggak. Apalagi tadi yang main bass. Waduh, merahnya merah banyak ya enggak. Ya enggak. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ya, ada yang pakai baju merah? Oh, ada saudaraku di belakang ya enggak. Oke. Bahkan kita punya kursi warnanya merah semua. Puji Tuhan ya enggak. Tadi kesaksian Bu Yani luar biasa ya, tanggal 15 kemarin ya, sempat memang ini kaki ada masalah ya. Tapi puji Tuhan Natal kita 22 berjalan dengan sukses ya, dan luar biasa. Bahkan waktu itu kita nggak undang-undang orang, takut nanti kita nggak bisa overload. Tapi puji Tuhan yang hadir lebih 200 lebih 250 ya, puji Tuhan, berkat doa panitia yang luar biasa. Dan kita doakan Ibu Yani kakinya akan semakin baik dan akan semakin baik. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan ya, hari Rabu kemarin kita sedikit banyak kita ada hari libur. Itu hari apa ya? Hari Rabu kemarin ya. Oke, Bapak Ibu tahu Sincia? Sincia apa artinya? Lala, Sincia tahu apa artinya Sincia? Ayo, Sincia. Sincia. Hari kemenangan. Odi, Sincia itu apa? Sincia. Ya, ada dua kata, Sincia. Sin apa? Sin baru. Cia? Ayo, Sincia. Cia. Coba kita tanya ini. Ibu Yeni, Cia itu apa Ibu Yeni? Oh, jadi nggak bisa dipisah ya? Bahasa Mandarinnya? Sinen Kuai Le. Ya enggak. Ibu tahu nggak Sinen Kuai Le? Lena tahu nggak Sinen Kuai Le itu apa artinya? Selamat tahun baru. Oke. Tahun baru yang bahagia. Kuai itu bahagia. Wah, ini jago bahasa Mandarin Bapak Ibu. Berarti Sincia itu bukan Mandarin ya. Sincia itu adalah bahasa, kalau kita sekarang bahasa suku ya, Hokkien. Karena orang Chinese itu, Tionghoa itu ada suku Hokkien, ada suku Ke, ada suku Teochew, banyak sekali. Noven ini suku apa? Ke, Teochew apa Hokkien? Mesti tanya mama ya enggak. Ayo, Teochew. Nah, harus tahu Teochew, jangan sampai nggak tahu leluhur. Papanya Hokkien kan? Berarti kalau papanya Hokkien berarti Noven Hokkien dong. Masa Teochew ikut papa kan? Jadi kalau ditanya, Pen, lu orang apa? Hokkien. Gitu, harus tahu ya enggak. Nah, jadi Sincia itu adalah bahasa Hokkien yang artinya tahun baru ya. Sincia, tahun baru. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan kita sederhana Bapak Ibu, boleh nggak kita anak Tuhan orang Kristen merayakan Sincia? Kenapa boleh? Karena itu adat bukan agama. Kita berikan tepuk tangan. Wow, pinter. Jadi boleh nggak kita orang Kristen merayakan Sincia? Boleh, karena itu tradisi. Yang nggak bolehnya adalah kalau ada sembayangan, nggak boleh. Nah, biasanya tradisi kita yang paling di dalam Sincia atau Imlek itu yang paling menonjol apa, Ibu Hana? Ampau, betul, kita berikan tepuk tangan, kita kasih ampau buat Ibu Hana. Terima kasih Ibu Hana menjawab dengan benar ya enggak ya.
Jadi tradisi yang paling Sincia itu adalah ampau. Makanya anak-anak seneng. Ya enggak. Priska seneng kan kalau Sincia kan setahun sekali. Yang enggak senengnya Ibu Hana orang tua. Betul nggak, Mi? Wah, hari ini puji Tuhan, mimpi apa Bu Hana dapat ampau dari Pendeta Yusuf Kurnia? Ada mimpi nggak hari ini? Oke, nah mau tanya Bapak Ibu ya gak ya? Nah, ampau itu kan merah ya, betul nggak? Betul ya? Ada nggak ampau yang warnanya kuning? Ada nggak ampau yang warnanya hijau, Hemi? Ada nggak? Nggak ada. Ada? Hah? Ampau lebaran itu beda, Lala. Nah, saya mau tanya, kenapa merah? Siapa yang tahu? Merah itu warna apa? Kenapa merah, Ibu? Hah? Oke, warna merah itu warna terang. Mi? Merah dan gold. Wih, tambah lagi gold saudaraku. Emas. Merah. Ada lagi? Sukacita. Ada lagi? Ya. Kemakmuran. Apa hubungannya kemakmuran dengan warna merah? Kenapa? Bukankah merah itu kalau kita bilang warna berani, merah, nyala, darah? Ya enggak. Jadi betul juga, warna merah itu adalah melambangkan kemakmuran. Ya enggak. Nah, saya mau tanya nih yang tadi jawab warna merah itu kemakmuran. Nah, apa arti kata gongsi facai? Oke. Iya, iya betul. Jadi kalau diartikan apa? Gongsi facai itu artinya apa? Saya hitung sampai 5 ya. 1. Apa? Semoga lebih kebahagiaan dan kemakmuran. Jadi arti kata gongsi facai. Ya, coba kita tanya Ibu Yeni. Mendatangkan hoki. Nah, jadi kalau diartikan dalam Indonesia, apa artinya gongsi facai? Tadi Ibu ini bilang apa tadi? Semoga mendapatkan kebahagiaan. Masih belum. Kemakmurannya oke, masih ada satu kata yang selip. Keberuntungan. Iya, tapi masih ada satu kalimat yang belum disebut. Siapa yang tahu? Ya. Kesuksesan. Oke. Sebenarnya kata-katanya hampir sama, tapi yang saya mau itu ada satu kalimat. Betul, selamat. Selamat. Kemakmuran kan? Nah, kemakmuran sudah betul, tapi ada satu kalimat yang hilang. Selain makmur apa? Gongsi facai. Kekayaan itu sudah makmur itu udah kekayaan. Hah? Iya betul, ya makmur itu kan berkat. Jadi semoga kamu makmur dan itu ada satu kalimat. Bertumbuh, bahagia. Enteng rezeki dan enteng jodoh, mungkin kali di situ kali ya Kak ya. Ayo. Lala. Sejahtera.
Betul. Pak Praid, Bapak tadi udah ikut ibadah pagi, jadi Bapak nggak dapat ampau ya. Ampau nanti dari Bu Nunu ya enggak. Jadi gongsi facai itu adalah semoga kamu sejahtera dan makmur. Betul Pak Praid. Ya, oke. Sayang Pak Praid jawab dengan benar, tapi ampaunya kita simpen lagi ya enggak ya. Tapi Tuhan yang kasih ampau ya Pak ya. Baik, nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, bahwa memang ini satu yang namanya tradisi. Jadi Imlek itu adalah tradisi, bukan agama. Saya katakan tadi waktu ibadah pagi. Jadi siapapun boleh merayakannya, siapapun boleh mengikuti tradisi tersebut. Cuma dengan satu catatan, jangan sampai kalau dulu zaman dulu ya, ini zaman dulu nih, saya ingat mama saya bilang begini nih. Kalau Imlek, malam Imlek itu nggak boleh nyapu, betul nggak Cici? Betul nggak? Betul ya. Jadi nggak boleh nyapu. Jadi kalau kotor ya udah biarin kotor. Itu dulu, betul nggak? Ada pantangan-pantangan tertentu. Oh ya pokoknya iyalah, pokoknya itulah kalau nggak salah ya. Nggak boleh nyapu kalau hari Imlek ya. Ya malam masih boleh ya. Kalau besokannya udah nggak boleh. Betul nggak? Nah hal-hal yang begitu, nah bagi kita sebagai anak Tuhan kita udah nggak lagi. Jadi kalau misalnya hari Imlek atau hari Sintia itu hari baru saudaraku, hari raya, yang itu hal-hal yang kita nggak lagi kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena itu sifatnya udah beda. Itu namanya pantangan saudaraku. Nah Alkitab bilang bahwa di dalam Tuhan nggak ada lagi pantangan. Semua hari baik. Amin saudaraku, semua hari diberkati oleh Tuhan. Nah ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana ternyata Imlek Sintia ini saudaraku, yang sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu, itu ternyata di dalam Alkitab sudah dikatakan. Di dalam Alkitab sudah diceritakan saudaraku. Cuma saudaraku tidak spesifik, tapi tersurat. Ya enggak ya, kalau Sintia itu apa sih yang menonjol dari Sintia? Yang tadi Ibu Hana bilang ampau, selain ampau apa sih saudaraku? Nah kita akan lihat di dalam Mazmur 133 saudara. Di dalam perjanjian lama 133 ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita pada sore hari ini. 133 Mazmur perjanjian lama, kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Nah di dalam Mazmur 133 sudah ditampilkan LCD oleh saudara Billy. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ayat yang pertama bilang apa kepada kita pada sore malam hari ini? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah inilah Imlek Bapak Ibu, inilah Sintia. Makanya kenapa kalau lagi hari Imlek, hari Sintia, keluarga kumpul semua. Ya kalau orang bilang sekarang silaturahim. Ya enggak. Ya padahal firman Tuhan mengatakan jauh-jauh hari. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau saudara-saudara, dikatakan apa saudaraku? Kalau apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama dengan rukun artinya together unity saudaraku. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Nggak mudah. Ya enggak. Makanya banyak yang terjadi kan. Ketika papa mama kita, orang tua kita masih ada, kita semua datang untuk merayakan Sintia, merayakan Imlek. Tapi ketika orang tua kita udah nggak ada satu persatu, biasanya apa yang terjadi? Saudara udah pencar sana, pencar sini. Masing-masing udah dalam tanda petik dengan kesibukannya masing-masing Bapak Ibu. Padahal saudara, jauh-jauh hari firman Allah sudah katakan kepada kita, sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya
apabila saudara diam bersama dengan rukun. Setahun sekali loh saudaraku. Makanya tradisi Imlek itu keluarga kumpul semua. Ya enggak. Keluarga yang datang dari berjauhan bisa hadir bersama-sama. Ngapain kita datang bersama-sama? Ngapain kita ketemu bersama-sama? Merayakan yang namanya kekeluargaan, kebersamaan. Maka dari itu mari saudaraku, apalagi kita ini anak-anak Tuhan. Persaudaraan anak Tuhan itu jauh lebih erat dari persaudaraan sedara dan sedaging. Kenapa saudara? Karena kita sudah dipersatukan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya berdoa buat gereja kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu supaya jangan sampai gereja kita, jemaat Philadelphia, satu lain sebab akhirnya kita terpecah, akhirnya kita perselisihan. Banyak sekarang terjadi perpecahan gereja, Bapak Ibu, banyak. Ya enggak. Kenapa? Karena mungkin sesuatu hal terjadi di dalam gereja tersebut. Padahal menurut saya saudara, persaudaraan di dalam Tuhan itu harusnya lebih erat dibandingkan persaudaraan darah, sedara dan sedaging. Nah, Sintia, Imlek yang kemarin kita rayakan saudaraku, kita bisa kumpul, kita bisa mendatangi keluarga saudara kita yang lebih tua. Makanya keluarga kami, keluarga Kuang saudaraku, waktu hari Sintia ya Ci ya, kita kumpul dengan seluruh keponakan cucu yang ada. Ada berapa orang waktu itu kita kumpul? 40 orang. Kita kumpul 40 orang, Bu Nunu. Dia yang udah punya mantu datang. Yang udah punya anak masih umur 2 tahun, 3 tahun diajak. Dan saya bilang sama mereka waktu kita sebelum melakukan makan bersama di malam hari. Saya bilang begini, saudara keluarga besar Kuang, ya biarlah kebersamaan ini kita terus jaga, terus kita bina. Suatu hari nanti ketika generasi kami, generasi kakak saya, generasi saya udah nggak ada, bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya, generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu kita. Nggak gampang loh saudaraku, nggak mudah. Yang terjadi sekarang apa saudaraku? Perpecahan. Yang terjadi apa sekarang saudaraku? Permusuhan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Padahal memang enggak, ya kadangkala kita mengerti lah Bapak Ibu. Ya berapa banyak saudara-saudara kita di dalam ya yang sekandung lah, yang mungkin masih ada hubungan darah, yang nyakiti kita, yang mungkin berbuat jahat sama kita. Padahal Tuhan maunya apa saudara? Alkitab bilang apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Setidaknya kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Mulai dari keluarga inti kita dulu. Kalau ini kita bisa lakukan saudaraku, apa kata firman Tuhan? Maka firman Allah bilang begini, kesanalah aku akan perintahkan berkah. Berarti saudaraku, ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup satu dengan lain, kita boleh saling mengasihi. Kalau memang dia ada salah, ada sesuatu yang kita maafkan dia saudaraku, saya yakin berkat Tuhan gak pernah akan jauh dari kita. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Apalagi kita saudara di dalam Tuhan. Makanya saudaraku ayo, ya saya rindu keluarga besar Philadelphia. Kita nggak akan pernah yang terjadi namanya permusuhan, apalagi percecokan, apalagi perpecahan di antara kita. Jangan. Selalu saya bilang begini, masalah besar kecilin, kecil kita selesaikan. Itu yang benar Bapak Ibu. Makanya tradisi Sintia kumpul keluarga. Ya betul ya Ibu Yani ya, kita kumpul keluarga ya. Memang luar biasa loh Bapak Ibu, kemarin malam Sintia itu 2 malam berturut-turut hujan besar. Ya ada saudara kita Elmi, Bapak Anto, ya enggak, saya dengar berita, ya enggak, dia malam Imlek udah masak-masak. Dia mau undang kaum bapak datang ke rumahnya. Enggak taunya hujan gede. Malam Imlek batal semua, pada enggak bisa datang. Padahal udah masak banyak saudaraku ya. Tetapi saudaraku, ini mari spiritnya saudaraku, kebersamaan. Ya enggak?
Ya, bagi saudara kita yang belum kenal Tuhan, saya tanya, waduh, malam Imlek hujan gede, aduh ya, mana-mana macet, banjir di mana-mana. Tapi kata dia begini, itu bagus, itu hoki buat kita. Waduh, saudaraku, hujan gede hoki buat dia. Ya memang, dia hoki buat dia, nggak hoki buat kita, Bapak Ibu. Kenapa? Jalanan banjir, gereja kita aja itu danau banjir, Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini baru reda banjirnya. Makanya cici saya tanya, Pak Kur gimana, jalan banjir nggak? Tenang cek, aman, terkendali, lancar. Sudah surut semuanya ya enggak? Saudaraku, ya enggak? Mari, ya, tradisi Imlek saudaraku apa? Kebersamaan, kekeluargaan. Makanya kalau saudara lihat dari saudara kita suku Jawa, saudaraku, kalau ada hari-hari tertentu, hari-hari besar, anak mantu cucu semua sungkeman sama bapak dan ibunya. Ini yang sudah mulai hilang dalam diri kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari saudara, pernah Ibu Yani sinciaan anak semua sungkeman, cium tangan, cium kaki, udah nggak ada sekarang. Anak sekarang suruh begitu, wah ketawa dia, sungkeman ya enggak. Kadangkala budaya itu nggak salah loh Bapak Ibu. Tradisi itu nggak salah loh Bapak Ibu. Ya enggak. Makanya ayo kita sama-sama belajar. Amin saudaraku. Saya rindu saudara, pertahankan, usahakan, doakan saudaraku, supaya kita mulai dari keluarga kita dulu lah masing-masing, sampai nanti ke keluarga di dalam Tuhan. Itu yang firman Allah bilang. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nggak gampang, saya tahu, nggak mudah, betul ya enggak. Tapi kalau saudara dan saya kita mau lakukan itu saudaraku, ya enggak, puji Tuhan, ya, berkat Allah tidak akan lari. Amin. Alkitab bilang apa saudaraku? Sebab kesanalah aku akan memerintahkan berkatnya. Haleluya. Nah, ada satu ayat Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang ke-12. Alkitab berkata kepada kita, ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 saudara. Roma 12 ayat yang ke-10. Alkitab bilang begini. Roma 12 ayat yang ke-10, Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini Bapak, ini Imlek, ini Sincia, ini tahun baru Chinese yang kita negara sudah mengakui itu dan memberikan hari libur saudaraku. Nah coba lihat saudara-saudara kita, coba lihat waktu kita kemarin Imlek. Nah saudara ya seperti Ibu Yani ya, waktu kita kasih apa, ucapan apa, kongsi facai. Itu apa artinya? Menghormati. Ya enggak. Nah, jauh-jauh hari firman Tuhan sudah bilang, hendaklah engkau saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku, artinya apa? Artinya kita bisa menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan. Tahu yang mana lebih tua, kita harus tahu yang mana yang harus patut menerima penghormatan dari kita. Kadangkala mohon maaf saudaraku, hal-hal seperti udah mulai hilang untuk generasi anak-anak kita. Kadangkala anak-anak kita mohon maaf nih, udah gak ada rasa punya etika Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan bilang apa? Hendaklah engkau saling mengasihi sebagai saudara dan saudaraku saling mendahului. Kata mendahului artinya jangan tunggu, oh ya enggak, dia kan lebih muda dari saya. Walaupun memang yang lebih muda harus tahu diri, memberikan hormat kepada yang lebih tua. Tapi mari, kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama. Makanya kenapa kalau hari Sinca kita kasih hormat, kongsi ya, kongsi ya, saudaraku. Itu artinya apa? Kita saling memberi hormat. Dan firman Tuhan sudah katakan itu jauh-jauh hari. Makanya saudaraku, ada orang tanya sama saya, Pak Kurnia, boleh nggak kita orang Kristen merayakan Imlek? Ya boleh, karena Imlek itu tradisi yang baik kok, yang Alkitab jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita untuk kita saling menghormati, ya enggak.
Dan biasanya Imlek itu kan yang muda datang sama yang tua. Yang punya orang tua, semua anak mantu kumpul di rumah orang tua. Cuma sekarang udah jarang Bapak Ibu. Ya enggak, masing-masing. Masih ya? Bagus. Amin. Dan itu harus, kalau bisa kita pelihara sampai ke generasi selanjutnya. Tapi sekarang, wah udah zaman modern sekarang, enggak lagi. Makanya mohon maaf nih Bapak Ibu, berapa banyak orang tua ditaruh di rumah jompo. Ya enggak. Ya mungkin, ya kalau ada orang tuanya bermasalah itu beda cerita. Tapi ada yang kejadian, orang tuanya baik, mamanya baik, papanya baik, tapi karena nggak ada yang mau urus, taruh di rumah jompo. Ya enggak. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya etika. Apalagi Alkitab memberitahukan kepada kita, saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan ini saya praktekkan loh Bapak Ibu. Saya bukan hanya sekedar omong. Makanya kalau saya ketemu sama jemaat atau siapa yang lebih tua dari saya kasih hormat. Walaupun saya sebagai gembala, walaupun saya sebagai pendeta saudara, tapi saya tahu menempatkan diri. Saya kasih hormat sama yang lebih tua. Bahkan saya peluk. Kalau jalan saya tuntun. Bukan saya mau cari muka, enggak. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Ya enggak. Makanya mari buat generasi muda dan kita-kita yang hadir pada sore malam hari ini. Firman Tuhan bilang apa? Roma 12 ayat 10. Supaya kita saling mengasihi sebagai saudara. Apalagi tadi saya bilang sebagai saudara di dalam Tuhan itu jauh lebih kuat dibanding dengan saudara di dalam darah dan daging. Tapi di dalam Tuhan kita saudara seiman jauh lebih kuat. Ya, persatuannya harus lebih kuat. Dan firman Allah bilang apa? Saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau ini kita mengerti betul saudaraku, saya yakin betul, saya pasti percaya gereja nggak akan mungkin pecah. Kenapa? Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga kita nggak akan pecah. Kenapa? Karena kita ngerti posisi kita sebagai anak. Karena kita ngerti posisi kita sebagai menantu. Karena kita mengerti posisi kita sebagai orang tua. Makanya kenapa kalau Imlek itu yang masih punya orang tua ya, biasanya datang ke rumah orang tuanya. Kumpul. Makanya kalau hari Imlek di Tiongkok, di China itu hari libur. Mereka kalau kita di sini kayak lebaran Bapak Ibu. Mereka yang kerjanya jauh di luar provinsi, mereka pulang berbondong-bondong. Kayak mudik lah kayak kita di Indonesia. Ngapain mereka pulang mudik? Karena pengen ketemu sama orang tuanya. Dan kalau udah ketemu ngapain saudaraku? Membahagiakan orang tuanya. Makanya anak-anak kasih ampau sama orang tua. Sekarang terbalik ya. Orang tua yang kasih ampau sama anak-anak ya. Ya Hemi ya. Harusnya sekarang kita buat Pak Prai tahun 2026 nanti nggak ada lagi orang tua kasih ampau buat anak-anak. Anak-anak yang udah kerja ya. Kira-kira boleh nggak anak-anak udah kerja kasih ampau sama orang tuanya? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah orang tua senang, boleh. Kita tanya anak-anak nih, Ricky. Menurut Ricky boleh nggak? Ricky kamu udah kerja kasih ampau sama mama? Oh nggak boleh katanya karena belum married. Oh boleh? Hah? Oh nggak boleh kertas ampau. Jadi pakai apa? Kasih cash begitu. Nah ini yang nggak boleh. Anak Tuhan udah nggak ada lagi seperti itu. Betul nggak Ibu Hana? Mau dikasih ampau atau nggak dikasih ampau nggak apa-apa. Sama kalau hari Imlek nggak boleh nyapu. Nyapu aja. Kalau kotor masa dibiarin sih. Ruang tamunya saudaraku ya Allah.
Isi dan doa aja betul Noven ya. Ah, belum terlambat. Belum terlambat Ibu Hana. Sekarang saya kasih salam kongsi fatai untuk Ibu Hana. Dan saya tunggu ampaunya Ibu Hana. Malah Ibu Hana dapat ampau dari saya ya. Jadi ayo Bapak Ibu, yang kita ambil apa maknanya? Saling mengasihi. Itu Sincia loh, Imlek itu tradisi yang bagus loh Bapak Ibu. Maka kita kumpul keluarga, kemarin ya Ci ya, kita kumpul keluarga, kita makan meja bersama-sama ya enggak ya. Kita ketawa, cerita, ya setidaknya setahun sekali kita kumpul lah. Ya enggak. Wow, makanya ayo ya buat generasi kita selanjutnya nih, Noven, Odi, Priscilla, jangan sampai hilang. Ya, Yohana, Yohana, suamimu orang Chinese. Ya enggak ya. Kasih tahu sama anak-anak kita, ya enggak. Sincia itu kita kumpul. Saya ingat dulu waktu zaman mama saya masih ada, itu Mama tahu kalau nanti hari Imlek kita pada datang, saudara-saudara yang tinggal di Jakarta, maka Mama udah masak waktu itu, masak sesuatu, lalu datang semua rame-rame, ya enggak? Nah, itu kekeluargaan Bapak Ibu, kekeluargaan, ya. Oleh sebab itu, kenapa? Karena Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu saling mengasihi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir saudaraku, nah ini nggak kalah seru nih. Saya rindu Bapak Ibu buka dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7, firman Allah berkata seperti ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Jelas sekali saudaraku, ya enggak? Makanya kenapa waktu Imlek, waktu Sincia, kenapa orang kasih ampau saudaraku? Salah satu ya ini, bermurah hati. Saya percaya orang kasih ampau itu berarti, walaupun memang itu tradisi saudaraku. Bahkan kalau kita baca di dalam satu ayat, tolong saudara Biri buka di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-38 saudaraku. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan. Lukas 6 ayat 38 berkata seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini yang namanya hukum tabur tuai saudara. Ini yang namanya ketika saudara memberi, maka kita akan diberi. Bukankah ini tradisi waktu Imlek Bapak Ibu? Makanya kenapa waktu Imlek itu ampau saudaraku. Ampau itu, ang itu merah, pau itu bungkus. Jadi bungkus merah saudaraku. Ya makanya waktu kita kumpul kemarin keluarga besar Kuang, habis udah makan ngobrol-ngobrol saudaraku. Nah giliran satu acara yang paling ditunggu-tunggu, pembagian ampau. Anak-anak senang waktu itu, termasuk Priscilla. Dia udah senyum-senyum. Siapa ya yang kasih saya ampau saudaraku? Ya enggak. Pulang ke rumah, hitung jarahannya saudaraku, ya enggak. Wah. Sama Timo, kok dapat berapa? Kokonya tanya, kamu dapat berapa? Ya enggak. Ya enggak. Tinggal kita orang tua pusing 7 keliling saudaraku, ya enggak, ya enggak. Bapak Ibu saudaraku, pernahkah saudara lihat orang yang kasih ampau mukanya cemberut? Pernahkah saudara lihat orang yang kasih ampau sambil nangis? Aduh, sebenarnya gue gak mau kasih ya enggak, tapi ya udahlah gue terpaksa. Ada Bapak Ibu? Gak ada. Semua orang yang kasih ampau mereka dengan sukacita. Mereka yang kasih ampau mereka senang. Walaupun Noven ya jangan lihat isinya, tapi tetap isinya juga dilihat ya enggak ya. Ada orang yang kasih ampau mukanya cemberut? Nggak ada. Kenapa saudaraku? Karena mereka percaya. Ketika mereka kasih ampau, itu sama aja ketika dia memberi dan dia akan diberkati.
Kenapa? Karena firman Tuhan bilang orang menabur ya akan menuai. Berbagai orang yang murah hatinya. Saudaraku, makanya tradisi Xinjia Imlek ini pembagian ampau sebenarnya itu dari firman Tuhan loh Bapak Ibu. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena firman Tuhan bilang beri maka kamu akan diberi. Dipadatkan suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Beri Bapak Ibu, ya enggak. Dan kita sebagai anak Tuhan bukan hanya pada waktu Xinjia aja kita belajar menabur. Hari-hari yang lain pun ketika saudara diberkati oleh Tuhan, ketika saudara digerakkan oleh hati Tuhan, tabur saudaraku, beri. Karena firman Tuhan gak pernah bohong. Firman Tuhan ya dan amin. Barang siapa menabur ya dia akan menuai. Itu udah hukum firman Tuhan Bapak Ibu. Saudara ingat kitab Kejadian ketika Ishak, apa yang dikatakan di sana? Ketika Ishak menabur benih, apa yang terjadi? Tahun itu juga dia menuai. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, salah satu kunci kita diberkati oleh Tuhan ketika saudara belajar untuk memberi. Itulah ampau. Zaman dulu Bapak Ibu, waktu mereka merayakan Imlek, waktu itu belum ada uang, mereka kasih apa? Hasil-hasil pertanian. Mereka kasih kepada yang susah. Lalu dengan perkembangan zaman dinasti-dinasti, akhirnya mulailah mereka kasih uang tembaga, koin perak, dan koin emas. Dan itu sampai hari ini budaya Imlek ketika orang memberikan ampau. Memberkati saudaraku. Jadi Bapak Ibu saya ambil kesimpulan begini. Waktu saudara kasih ampau, saudara tahu nggak yang diberkati siapa? Yang diberkati siapa Bu Yani? Yang diberkati yang pertama siapa dulu? Orang itu dong. Yang kita kasih kan? Ya enggak, saya kasih ampau sama Bu Yani nih. Yang diberkati siapa? Ibu Yani. Tapi saudara tunggu. Waktu saya kasih ampau sama Ibu Yani diberkati Tuhan. Nah berkat itu kembali kepada saya juga. Berarti dua-duanya diberkati Bapak Ibu. Haleluya. Ini yang firman Tuhan bilang. Beri dan kamu akan diberi. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Salah satu kita bisa lihat orang yang murah hatinya Bapak Ibu ketika dia belajar untuk memberi. Amin saudaraku. Dari mana kita tahu orang itu murah hatinya? Ketika kita lihat dia belajar untuk memberi. Yang diberi bukan hanya materi, tenaganya, waktunya, talentanya. Itu kita bisa lihat. Ketika dia memberi kita bisa lihat dari mana? Ketika dia orang yang disebut oleh Alkitab murah hati. Dan firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan memperoleh kemurahan. Sama, beri dan kamu akan diberi. Ini yang namanya hukum tabur Tuhan. Makanya saudara-saudara kita Bapak Ibu, orang-orang Tionghoa yang belum kenal Tuhan, waktu Imlek Xinjia, mereka memberi jor-joran saudaraku. Betul nggak? Betul nggak saudaraku? Mereka berani loh Bapak Ibu. Ya enggak. Bahkan dengan ukuran nominal yang nggak sedikit Bapak Ibu. Ya mungkin karena mereka. Saya pernah tanya, kenapa engkau kasih gede banget? Ya karena saya percaya supaya saya semakin sejahtera, supaya saya semakin makmur. Bayangkan Bapak Ibu, dia belum kenal Tuhan loh, tapi dia sudah punya keyakinan yang seperti itu. Keyakinan seperti itu yang membuat dia percaya diri, sehingga dia percaya bahwa nanti hidup dia akan diberkati. Walaupun kita nggak tahu yang berkati dia siapa Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, dan kita tahu yang berkati kita siapa. Yang berkati kita adalah Tuhan. Coba lihat burung di udara kata Alkitab. Coba lihat bunga di padang, tidak memintal tapi didandanin oleh Bapamu di sorga lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Coba lihat burung di udara, tidak membajak
Tapi Bapamu di sorga memelihara burung yang ada di udara itu. Apatah lagi engkau sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu, mohon maaf, yang menutup berkat Tuhan dalam hidup saudara itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Tapi kadang-kala yang menutup berkat Tuhan untuk kita adalah ketika saudara merasa memiliki, oh ini saya, ini punya saya, ini punya saya, orang lain gak perlu dapat, ini punya saya. Itu yang namanya rasa egois. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar. Kita lihat firman Allah. Memang kalau Tuhan gerakin saudara, memang Tuhan mungkin bicara kepada saudara, lakukan itu. Justru siapa tahu itu kunci berkat buat kita, saudaraku. Suatu kali Bapak Ibu, ada seorang mungkin setengah gila lah, maaf kalau saya bilang seperti itu, ODGJ. Dia nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek. Tapi dibilang gila juga enggak, Bapak Ibu. Dia lewat depan gereja kita waktu itu belum dibangun. Dan waktu dia lewat, pas saya berdiri di depan pintu gereja kita. Tiba-tiba dia lewat, dia lihat saya lihat dia. Waktu dia lihat saya lihat dia, tiba-tiba tangannya bilang begini. Oh, makan. Lalu saya spontan. Jadi saya kayak bahasa Tarzan juga sama dia, Bapak Ibu. Dia begini, saya juga begini, saudaraku. Bahasa Tarzan jadinya ya enggak. Sambil pegang perut. Saya bilang, ini. Saudaraku, maksudnya oh iya, dia pengen makan. Ya enggak. Tiba-tiba, ini saya tidak banggakan diri, tidak Bapak Ibu. Saya banggakan Tuhan. Tiba-tiba saya tergerak, Ibu Yani. Saya langsung angkat dompet saya buka. Saya kasih waktu itu gak gede, 20.000. Saya cabut 20.000, saya kasih dia. Dan herannya Bapak Ibu, dia tahu itu 20.000 Bapak Ibu ya Allah. Kamsia kok, kamsia. Ternyata dia orang Tangerang Bapak Ibu. Kamsia. Saya bilang udah kamu beli makan ya. Di situ ada warteg, kamu beli makan warteg. Kamsia ya. Saya lupa Bapak Ibu, udah saya pulang udah ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Saya diberkati 100 kali lipat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nggak lama setelah peristiwa itu, saya pun lupa waktu saya kasih dia. Hanya 20.000 Bapak Ibu, hitungan nominal uangnya. Tapi Tuhan nggak pernah lupa sama kita. Tuhan nggak pernah tutup mata sama kita Bapak Ibu. Dia ganti 100 kali lipat. Yang kadang-kadang membuat saya terkagum-kagum dan tercengang-cengang. Jadi saudaraku, saya percaya sekali namanya hukum tabur tuai. Ya enggak? Beri, maka engkau akan diberi. Tadi pagi saya bilang sama jemaat yang ibadah pagi, jangan kamu tunggu kaya baru kamu memberi. Kalau kamu bilang begini, saudara bilang gini, ya nanti ya kalau saya udah diberkati saya akan memberkati. Ya enggak salah sih ngomong begitu Bapak Ibu. Tapi percayalah 90% tidak akan terjadi buat saudara. Nanti kalau saudara udah kaya, saudara akan lupa. Atau saudara kan sayang, saya kan banyak duit, banyak harta, sayang Semakin orang kaya, ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Semakin dia kaya, biasanya semakin pelit. Benar apa tidak benar? Tergantung orangnya, iya. Kebanyakan, ini kebanyakan ya Allah. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Sayang saya kasih. Saya kan dapatnya susah. Saya mesti kerja setengah mati, banting tulang dibanting-banting. Orang Batak kalau tulang dibanting marah loh Bapak Ibu ya. Tulang itu paman saudaraku ya. Jadi kalau kita berpikir, oh nanti kalau saya udah kaya saya baru memberi. Biasanya tidak akan terjadi. Walaupun bisa, oke. Akhirnya cuma janji, tinggal janji. Ketika ada yang bilang gini, doain ya nanti kalau ini goal proyek saya akan memberi. Ya kita sih doain, gak salah doain, betul gak? Tapi ketika goal, lupa Bapak Ibu. Lupa. Tapi di sini gak ada. Di sini gak ada. Bilang di kiri kanan, di sini gak ada. Di sini semua baik-baik saudaraku ya kan. Amin. Tapi kebanyakan, wow. Saudara, jangan tunggu kaya baru saudara menabur. Justru Tuhan mau lihat saudara
Lihat wanita, ibu janda hanya 2 peser. Kalau kita jadi ibu janda, kita nggak mau kasih 2 peser. Kenapa? Karena kita bilang begini, besok saya makan apa kalau saya kasih? Nah inilah sifat egois manusia, kedagingan kita masih dominan. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus bilang apa? Ibu janda yang miskin ini, dia jauh lebih dahsyat memberi daripada orang-orang di sana. Walaupun dalam nominal pemberiannya paling kecil, tapi di mata Tuhan ibu janda ini luar biasa. Makanya kenapa Imlek itu ada pembagian pemberian ampau? Karena mereka percaya ketika mereka memberikan ampau, mereka akan diberkati di tahun itu juga. Sejahtera, makmur, sampai hari lepas hari, sampai selama-lamanya. Itu mereka gak kenal Tuhan loh Bapak Ibu. Gimana kita yang kenal Tuhan? Makanya ayo saudara, sebagai hamba Allah Bapak Ibu, saya memberitahukan dan kita sama-sama belajar. Salah satu kunci saudara untuk diberkati ketika saudara memberi dan menabur. Dan Alkitab bilang apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Kalau orang dunia, mereka bangga-banggaan. Saya udah kasih sekian, saya udah kasih sekian. Kalau kita anak Tuhan, ya kalau memang diumumkan perlu gak perlu. Tapi bukan itu yang kita cari. Waktu kita memberi, biar hanya Tuhan saja yang tahu. Kalau ada yang tahu ya gak apa-apa. Tapi nomor 1 biar Tuhan saja yang tahu. Karena saya percaya ketika saudara menabur memberi, Alkitab bilang apa? Maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, digoncangkan sampai luber. Saya belum pernah lihat orang, maaf ya Bapak Ibu, orang yang murah hati, orang yang dia memang memberi, menabur, gak pernah tuh hidupnya kesusahan. Gak pernah Bapak Ibu. Berkat Tuhan mah ada aja. Walaupun mungkin gak langsung jadi kolong merat, enggak. Tapi pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi Bapak Ibu. Lewat-lewat aja. Ya, makanya doa Bapak kami bilang apa Helmi? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup apa? Cukup beli rumah. Cukup beli motor. Cukup beli mobil. Ini Ricky kalau mau ambil mobil bisa Bapak Ibu. Bisa kalau dia mau ambil mobil. Bisa dia ya enggak? Ya enggak. Bahkan kemarin ngobrol dia bilang, Om nanti kalau saya diberkati Om, saya mau buka usaha hall badminton. Boleh juga Mi, saya bilang ya. Jadi Helmi Ricky nanti dia mau buat ini usaha badminton. Nah kita gratis main. Ya enggak, ya enggak. Dia udah hitung-hitung, 1 hari 3 jam aja udah berapa duit. Belum kok, belum ini, belum itu. Wah dia bilang cuan gede ya. Amin. Hendaklah engkau bermimpi yang besar Riki ya. Makanya ayo Bapak Ibu. Makanya saya bangga sama kita pelayan musik ini. Mereka benar-benar melayani tanpa pamrih Bapak Ibu. Itu sama aja mereka memberi, menabur. Waktunya, tenaganya, skillnya Bapak Ibu. Dan mereka enggak dikasih apa-apa sama gereja, enggak. Mereka hanya melayani dan saya bilang sama mereka, Tuhan yang akan memberkati kamu. Saudaraku, ayo. Ya enggak. Makanya Imlek itu kenapa ampau? Ampau itu spiritnya apa saudaraku? Memberi. Kita kan maunya terima terus kan? Terima. Makanya Bapak Ibu orang yang terima terus gak pernah memberi, mohon maaf Bapak Ibu mencret orang itu nanti lama-lama. Ya. Tapi kalau dia diterima, tapi dia juga ada memberi, dia seperti Danau Galilea ya Mi ya. Danau Galilea itu beda dengan Laut Mati. Laut Mati itu gak ada kehidupan. Makanya Laut Mati itu kenapa kalau kita berenang bisa ngapung, nggak ada ikan yang bisa hidup. Kadar garamnya paling tinggi. Kenapa kadar garamnya? Karena dia cumanya terima Laut Mati. Beda dengan Danau Galilea, dia dapat air, dia alirkan air. Itu gambaran rohani buat kita Bapak Ibu. Saya rindu sore hari ini, Bapak Ibu, saudara rindu mau diberkati oleh Tuhan?
Maka saya ajarkan anak saya, Timo sama Priscilla, jangan pernah hitung-hitungan. Beri. Ya enggak. Kalau memang Tuhan gerakin kamu, tabur. Ya enggak, tabur. Tabur di tempat yang tepat. Tabur benih di ladang yang benar. Dan firman Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku akan memberkatimu. Dan aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudaraku. Amin. Amin. Makanya ayo saudaraku, berilah hidupmu kepada Tuhan. Itu nomor 1. Ya, saya rindu malam hari ini Tuhan bicara kepada kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik untuk kami. Dan tahukah saudaraku, siapa yang pertama kali memberi kepada kita? Yesus. Dia berikan hidupnya untuk saudara. Itu adalah hadiah yang terbesar. Itu adalah ampau di atas segala ampau. Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Di depan kita ada perjamuan. Bapak Ibu, ketika engkau angkat ini perjamuan, ingat akan Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Itulah ampau yang terbesar. Dia berikan nyawanya. Dia berikan darahnya. Supaya kita yang binasa tidak menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah ampau saudaraku. Ampau yang sesungguhnya, di mana Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Maukah engkau sore malam hari ini engkau kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Jadikan hidupku menjadi saluran berkat buat banyak-banyak orang. Rindukah saudara hidupmu diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Beri, maka engkau akan diberi. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Apa yang kau tabur, kita akan tuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna Riki, kau beri yang kupinta. Amin. Nyanyikan pujian ini saudara. Nyanyikan pujian ini, dan engkau akan mengalami berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, yang tidak pernah engkau pikir, yang tidak pernah engkau duga-duga. Ketika engkau respon firman Tuhan ini, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah haleluya, terima darimu. Itulah ampau yang sesungguhnya saudara. Karena kebaikan Haleluya. hanya oleh kasih karuniamu. Tuhan pulihkan kami. Tuhan berkati kami. Layakanku untuk dapat memanggil. Bersama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, kau beri yang ku minta. Haleluya. Mencariku mendapatkan. Ketuk pintu sorga, Ketuk pintu, maka Tuhan bukakan pintunya bagimu. Sebab kau Bapa Bapa yang kekal, yang
yang kasih yang sempurna. Saya undang Bapak Yongki Lesmana maju ke depan. Kita datang bersama-sama. Kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan melayani umat Tuhan lewat perjamuannya. Ya Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Oh, layakkan kami. Terima kasih. Engkau sudah mati bagi kami ya Tuhan. Engkau sudah tersalib bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan. Engkau Bapa, Bapa yang Takkan kau biarkan. Haleluya. Hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu bersama dengan Pak Yongki Lesmana, kami berlutut di depan perjamuan kudus cawan ini, karena kami menyadari kami gak layak sebenarnya Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami saat ini, di mana kami akan sebentar melayani umat-Mu untuk makan minum perjamuan. Tuhan Yesus, dengar doa hamba. Ketika nanti umat-Mu mengangkat hosti dan mengangkat cawan yang berisi anggur ini dengan tangan kanan di atas, di saat itulah kami mengingat akan Engkau ya Tuhan. Kami melihat Engkau disalibkan dan Engkau memberikan diri-Mu untuk disalibkan, dan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan salah kami, untuk kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal, untuk kami boleh mengalami keselamatan di dunia ini, dan untuk kami menerima berkat yang dahsyat yang dari sorga. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu layakkan hamba-Mu Pak Yongki Lesmana yang akan melayani umat-Mu pada sore hari ini. Apabila ada di antara jemaat-Mu sore ini yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan penyertaan campur tangan Tuhan, yang membutuhkan berkat terbuka lebar bagi kehidupannya, keluarga, rumah tangganya, kabulkanlah ya Tuhan doa kami sore hari ini. Karena kami tahu ketika kami makan minum perjamuan, kami mengingat akan Engkau, kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami, dan pintu berkat sorga terbuka buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan, kesalahan kami hari-hari ini, dan Tuhan pulihkan hidup kami. Ketika kami angkat hosti, ketika kami angkat cawan perjamuan ini, kami boleh melihat Engkau, dan Tuhan mujizat terjadi buat kami. Amin. Di antara umat-Mu akan mengalami terobosan yang baru dalam kehidupannya, keluarga, rumah tangga, bahkan usaha mata pencarian, bisnisnya dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan melakukan perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Februari. Urapi hamba-Mu Bapak Yongki Lesmana yang akan melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang sempurna, Kasih yang sempurna telah Bapak Ibu yang sudah terima perjamuan, boleh dipersilakan duduk.
bukan karena Haleluya. kebaikan, Amin. hanya oleh Kasih karuniamu Kau pulihkan aku. Layakkan kami ya Tuhan. untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan Terimalah perjamuan Tuhan. pintu Terima perjamuan Tuhan sore ini. Haleluya. Amin. yang kekal. Takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan. Hanya sendirian, Kau selalu ada. selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku. Bapa yang kekal. Sekali lagi. Kau beri yang ku minta di dalam nama Yesus. Mencari, ku mendapatkan. Bukanmu pintu dan kau bukakan. Haleluya. Bapa Ini kami Tuhan. yang Ini kami ya Tuhan. takkan kau biarkan. Aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Angkat tangan kananmu dengan hosti yang tidak beragi. Dan sebelum kita makan, saya berikan waktu kurang lebih 50 detik untuk saudara berdoa, menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Dengan apa ya Tuhan? Seandainya kami punya harta seisi dunia ini sekalipun, itu masih belum dapat membalas, mengganti kebaikan-Mu, kasih-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dengan apa dapat ku balas Tuhan? Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan saat ini, saudara. Oh
Oh, saya rasakan urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Horakabarashikabar. Tuhan akan memberkati engkau, hambaku. Horakabarashik. Oh, wow, saya rasakan urapan begitu kuat dalam diri Helmi, saudara. Wow, Roh Kudus, dia akan jadi kepala bukannya ekor. Dia akan naik bukannya turun. Helmi Natanai Hurakabarata Kurata. Berdoa saudara, minta cari ketuk pintu saat ini. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jesus. Apa yang saudara minta, Tuhan telah dengar saat sore hari ini. Saudara siap maka minum perjamuan. Dengarkan firman-Nya sambil engkau mengangkat sekali lagi dengan tangan kananmu di atas. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat cawan ini Bapak Ibu. Dengarkan firman. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, oh haleluya. Saudara lihat salib Yesus. Oh haleluya. Saya lihat salib Yesus saat ini. Amin, amin. Disitulah salib Yesus terjadi pertukaran. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan kita berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita diberkati. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas kebaikanmu, segenap hatiku. Nanti saya minta Ibu Nunu, dia Nirmalawari, maju ke depan dan berdoa. Sekali lagi. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Saudaraku, terimalah jawaban doa dari Tuhan saat ini juga. Yes. Sekali lagi. Dengan apa kan ku balas?
bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Amin. Kami tidak sia-sia datang ke tempat rumah-Mu ini Bapa. Amin. Kami menemukan Tuhan petunjuk hidup kami. Amin. Tuhan Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau Allah yang penuh dengan kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan. Amin. Buka mata hati kami. Terima kasih Tuhan, terima Amin. kasih. Dan kami rindu Tuhan, banyak jiwa Engkau bukakan mata hatinya Tuhan. Amin. Di rumah-Mu ini Yesus. Tuhan, pada saat ini Engkau mau ampuni segala dosa kami Bapa. Ya, Kami akan terus berterima kasih. Kami akan terus berharap kepadamu. Dan karena kasih, Engkau Allah yang hidup. Ampuni Tuhan segala perhitungan kami. Amin. Segala apa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan dosa. Amin. Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan, oh masa depan yang indah. Kepada Amin. anak-anak kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami semua dengan rahmat dan kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Penuhi kami dengan kesejahteraan dan damai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima Amin. kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa. Yesus. Haleluya. Sama-sama Haleluya. kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Yani, Bapak Ibu, satu informasi kembali saya boleh sampaikan bahwa mulai minggu ini gereja kita mulai ibadah yang kedua. Puji Tuhan, yang hadir 20 orang Helmi. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan ya. Haleluya. Nah, kasih tahu sama teman-teman kita, saudara kita yang mungkin jemaat yang nggak bisa hadir pagi hari, supaya mereka bisa hadir di ibadah yang kedua, ibadah sore ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu ya, mulai minggu ini dan minggu seterusnya ibadah kedua kita sudah mulai buka dan itu dimulai jam 5 sore. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Saya mau tanya Pak Pret, Ibu Nunu tadi ibadah pagi datang ya? Pak Pret datang ibadah pagi? Datang. Waduh, berkatnya double porsi ya. Pagi datang, sore juga datang. Pak Yongki juga datang ya pagi dan sore ya. Berkatnya semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Tuhan Yesus berkati. Pemain musik Ricky juga sudah melayani pagi, Billy juga. Biar Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Oke, saya serahkan kembali kepada Ibu Yani.